Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Apa itu sistem muskuloskeletal? Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari bones of the wrist and hand. Bagian yang pertama adalah ulna. Ulna adalah salah satu tulang yang terdapat di lengan, tepatnya di bagian dalam, medial, lengan bawah. Tulang ulna bersama dengan tulang radius membentuk struktur rangka lengan bawah. Bagian yang kedua adalah triangular bone. Triangular bone adalah tulang kecil yang berbentuk segitiga di pergelangan tangan manusia. Tulang ini terletak di bagian luar pergelangan tangan dan berperan dalam mendukung gerakan pergelangan tangan serta menghubungkan beberapa otot dan ligamen di daerah tersebut. Bagian yang ketiga adalah pisiform bone. Pisiform bone adalah salah satu dari 8 tulang pergelangan tangan manusia, terletak di bagian pergelangan tangan dekat pergelangan luar. Tulang pisiform kecil dan bulat, serta berperan dalam menyediakan dukungan dan stabilitas untuk pergerakan pergelangan tangan. Bagian yang keempat adalah hamate bone. Hamate bone adalah tulang kecil yang terletak di bagian pergelangan tangan, berada di bagian luar pergelangan tangan, dekat ibu jari. Ia merupakan salah satu dari 8 tulang pergelangan tangan dan memiliki berbagai fungsi dalam memungkinkan gerakan pergelangan tangan serta mengaitkan dengan tulang lainnya dalam tangan. Bagian yang kelima adalah radius. Radius adalah salah satu dari 2 tulang utama di lengan bawah manusia yang terletak di sisi ibu jari bersama dengan tulang ulna. Radius membentuk bagian dari kerangka tangan dan lengan. Radius membentuk sambungan dengan tulang humerus di siku dan berperan dalam menopang gerakan lengan serta pergerakan tangan dan pergelangan. Bagian yang keenam adalah line bone. Line bone adalah salah satu dari 8 tulang pergelangan tangan. Tulang ini terletak di pergelangan tangan di antara tulang radius dan tulang cuneiform. Fungsinya dalam memungkinkan gerakan pergelangan tangan yang kompleks. Bagian yang ketujuh adalah scaphoid bone. Scaphoid bone adalah salah satu dari 8 tulang pergelangan tangan yang terletak di bagian dalam pergelangan tangan dekat ibu jari. Fungsinya dalam stabilitas dan gerakan pergelangan tangan karena letaknya yang rentan terhadap cedera. Patah tulang scaphoid bisa menjadi masalah karena sulitnya penyembuhan. Bagian yang kedelapan adalah trapesium. Trapesium adalah salah satu dari 8 tulang kecil yang membentuk pergelangan tangan. Tulang ini terletak di pangkal ibu jari dan menyambung dengan tulang metakarpal pertama yang menghubungkan pergelangan tangan dengan ibu jari. Jadi, trapesium adalah salah satu komponen
trapezium bone memiliki peran penting dalam menyokong gerakan pergelangan tangan ibu jari. Bagian yang ke-10 adalah capitate bone. Capitate bone adalah salah satu dari 8 tulang pergelangan tangan manusia, terletak di bagian tangan pergelangan tangan. Tulang ini berperan penting dalam mendukung gerakan dan stabilitas dalam jangkauan pergelangan tangan. Bagian yang ke-11 adalah metacarpal bones. Metacarpal bones adalah serangkaian tulang yang terletak di bagian tengah tangan di antara tulang jari dan tulang pergelangan tangan. Manusia memiliki 5 tulang metacarpal pada setiap tangan yang menghubungkan pergelangan tangan dengan jari-jari. Ini memberikan struktur dan dukungan pada tangan serta memungkinkan gerakan jari-jari. Bagian yang ke-12 adalah proximal phalanges. Proximal phalanges merujuk pada tulang di bagian pangkal jari terletak di dekat persendian. Bagian yang ke-13 adalah discal phalanges. Discal phalanges adalah bagian ujung jari atau ujung dari jari manusia atau hewan. Ini merupakan bagian tulang terakhir dari jari yang letaknya paling dekat dengan ujung jari dan biasanya merupakan bagian terkecil dari jari tersebut.